Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikria dari Akuntansi Syariah 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mazhab Syafi'i. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mazhab. Mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku. Melalui mazhab, kita dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Tentunya mazhab ini digali dari sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis. Langsung ke materi, yaitu sejarah perkembangan mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Tidak lama setelah Al-Syafi'i lahir, ayahnya meninggal. Saat itu umur Al-Syafi'i belum menginjak 2 tahun. Kemudian ia dibesarkan dan dididik oleh ibunya pada usia yang baru genap 7 tahun. Beliau telah menghafal Al-Quran. Ketika beliau berumur 15 tahun, beliau diberi izin untuk mengeluarkan fatwa. Kemudian beliau pindah ke Madinah, berguru pada Imam Malik bin Anas. Setelah dengan Imam Malik di Madinah, ia menuju Irak untuk berguru pada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i memperoleh pengetahuan yang luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara. Selain sebagai ulama ahli fikih, ia pun dikenal sebagai ulama ahli hadis, tafsir, dan bahasa. Syafi'i memiliki kemampuan khusus dalam ilmu qiraah. Ia sangat mahir dalam melakukan ayat-ayat Al-Quran. Dari aktivitas di bidang pendidikannya lah sehingga lahirnya mazhab Syafi'i. Tahap-tahap pembentukan mazhab Muhammad Idris al-Syafi'i. Al-Nahrawi membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab al-Syafi'i kepada 4 periode. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Selama di Yaman, Al-Syafi'i memperoleh banyak pengalaman yang memperkaya khazanah keilmuannya. Ini merupakan faktor penting yang mendorong sekaligus membantu Al-Syafi'i membentuk suatu mazhab fikih sendiri. Kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari perbandingan dan diolah dan dirumuskan dalam suatu tantanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar mazhabnya. Yang kedua yaitu tahap periode pertumbuhan atau Al-Qadim. Tahun 195 Hijriah, pada saat kedatangannya yang kedua ke Baghdad, sampai dengan tahun 199 Hijriah, saat ia pindah ke Mesir, bisa disebut sebagai periode pertumbuhan bagi mazhab Al-Syafi'i. Ketika Al-Syafi'i datang kembali ke Baghdad, ia tidak datang sebagai penuntut ilmu, melainkan sebagai ulama yang telah matang dengan konsep serta pemikiran-pemikirannya sendiri. Selama kira-kira 2 tahun berada di Baghdad, ia berhasil menyusun dan mendiktekan kitab Ar-Risalah dalam bidang usul fikih dan Al-Hujan dalam bidang fikih. Yang ketiga yaitu tahap periode kematangan atau Al-Jadid. Pada periode inilah mazhab fikih Al-Syafi'i mencapai tingkat kesempurnaan sebagai mazhab yang utuh, hidup, dan mempunyai daya gerak menuju pengayaan yang akan terjadi sesuai dengan tuntutan perkembangan pada periode selanjutnya. Kini, mazhabnya telah tegak dengan kokoh, siap dengan rumusan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mazhab, tantangan masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu periode pengembangan dan pengayaan, menyebarkan mazhab Al-Syafi'i sehingga ia dapat hidup berdampingan atau bersaingan dengan mazhab-mazhabnya lainnya. Selain ramai dengan kegiatan istinbat, kajian, dan diskusi antara sesamanya atau antara mereka dengan ulama dari mazhab lain. Para ulama Syafi'i pada periode ini juga banyak menghasilkan karya tulis. Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan risalah, talik, matan, muktashar, ataupun syarh, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Demikian semakin lama, semakin kayalah mazhab tersebut dengan kitabnya. Dasar-dasar pemikiran Muhammad Idris al-Syafi'i. Berikut ini dikemukakan secara singkat
pokok-pokok pikiran dan kaidah-kaidah ijtihad yang dirumuskan oleh Al-Syafi'i. Yang pertama yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Qiyas. Yang terakhir yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat imam yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Contohnya pendapat Qaul Qadim dan Qaul Jadid antara lain zakat buah-buahan. Qaul Qadim mewajibkan mengeluarkan zakat buah-buahan. Sedangkan Qaul Jadid tidak mewajibkan mengeluarkan zakat. Sekian presentasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.